Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mosef Razik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis website. Perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. E-bisnis memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital, melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. E-bisnis tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai melintasi batas-batas organisasi. E-bisnis mencakup seluruh kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan bantuan media digital atau elektronik. Sedangkan e-commerce menggunakan internet, web, atau media elektronik lainnya untuk transaksi bisnis. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi ataupun individu. Berikut adalah perbandingan antara e-commerce dan e-bisnis. E-commerce memiliki skop lebih kecil, sedangkan e-bisnis memiliki skop yang lebih luas. E-commerce memiliki lingkupan terbatas, sedangkan e-bisnis memiliki ruang lingkup yang luas. E-commerce memiliki sistem dalam periode tertentu, sedangkan e-bisnis sistem yang menyasar setiap bagian bisnis. Dan e-commerce adalah bagian kecil dari e-bisnis, sedangkan e-bisnis berfokus pada terlaksananya jual beli online. Arsitektur aplikasi e-bisnis. Secara sederhana, arsitektur aplikasi adalah rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan pada aplikasi tersebut. Arsitek e-bisnis terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah cross-functional business atau persilangan unit fungsi bisnis. Yang kedua adalah strategic business unit atau strategi bisnis unit. Yang ketiga adalah the integrated enterprise atau integrasi perusahaan. Dan yang keempat adalah the extended enterprise. Integrasi aplikasi e-bisnis. Integrasi antara aplikasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis. Supply chain management. Konsep sistem produksi dan operasi yang diterapkan perusahaan saat ini baik manufaktur maupun jasa sudah saatnya harus memperhatikan elemen di luar perusahaan yang bersangkutan. Artinya, mengolah elemen input, proses transformasi, dan output saja tidak akan cukup untuk memberikan value kepada konsumen. Oleh karenanya, elemen supplier dan konsumen atau baik distributor maupun konsumen akhir juga menjadi bagian yang harus dikelola perusahaan. Customer Relationship Management atau disingkat CRM. CRM adalah sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas para penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan atau call center, tenaga penjual atau sales force, pemasaran, dukungan teknis atau technical support, dan layanan lapangan atau field service. Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. ERP bisa digambarkan sebagai perkakas manajemen yang menyeimbangkan persediaan dan permintaan perusahaan secara menyeluruh, berkemampuan untuk menghubungkan pelanggan dan supplier dalam satu kesatuan rantai ketersediaan, mengadopsi proses-proses bisnis yang telah diperbukti dalam mengambil keputusan, dan mengintegrasikan seluruh bagian fungsional perusahaan, sales, marketing, manufacturing, operation, logistik,
purchasing, finance, new product development, dan human resource. Sehingga bisnis dapat berjalan dengan tingkat pelayanan pelanggan dan produktivitas yang tinggi, biaya dan inventory yang lebih rendah, dan menyediakan dasar untuk e-commerce yang efektif. Berikut adalah aturan-aturan yang ada dalam e-bisnis. Yang pertama adalah komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik, atau pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Yang kedua adalah komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang disyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online melalui dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Dan yang ketiga adalah proses bisnis tiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi, maupun lama pengiriman barang menjadi terpersingkat. Dan yang keempat adalah layanan bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis. Pengguna teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Dan yang kelima adalah learning untuk meningkatkan awareness, baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis. Proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Yang keenam adalah kolaborasi satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dan yang terakhir, sekaligus ketujuh adalah komunitas dalam dunia maya atau World Wide Web. Komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna. Cukup sekian video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mulai berbisnis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.